rasa kecewa, rasa marah, rasa sedih, karena kenyataan tidak sesuai ekspektasi. Berharap kepada sesama makhluk, berharap kepada manusia, merupakan salah satu cara kalau pengen tidak bahagia. Kenapa seperti itu? Kita sesama manusia, sama-sama tidak tahu terhadap masa depan yang kita miliki. Banyak sekali, dan mungkin kamu alami sendiri, ketika kamu sudah berharap kepada seseorang dan percaya kepadanya, di kemudian hari, di waktu yang sudah kamu nanti-nanti, harapan yang kamu idam-idamkan selama ini tidak terjadi. Kamu sudah menunggu, kamu sudah percaya kepadanya, kepada orang itu, tapi ternyata kenyataannya kok seperti ini ya. Akhirnya membuat kamu kecewa, membuat kamu marah, menyalahkan beberapa, menyalahkan diri kamu sendiri, menyalahkan situasi, menyalahkan dia, sehingga membuat kamu semakin terpuruk dan juga terlarut dalam kesedihan karena harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan akibat dari berharap kepada manusia. Ketika kita berharap kepada manusia, itu ibaratnya seperti kita berharap kepada sesuatu yang rapuh. Ketika kita sudah menggantungkan diri kita kepada sesuatu yang rapuh itu, tiba-tiba putus atau runtuh. Pada saat itu juga kita merasa harapan kita hilang, harapan kita runtuh bersamanya. Dan dalam hal ini, untuk mengantisipasinya lagi, sudah waktunya kita untuk mengatur ekspektasi, di mana harapan kita itu bukan kepada manusia, tapi harapan kita adalah kepada pencipta manusia. Ketika kita berharap kepada pencipta manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sama dengan sedang menggantungkan diri kita kepada tali yang kokoh dan tak akan pernah putus. Karena ketika suatu hal terjadi tidak sesuai ekspektasi kita dan kita terus berprasangka baik kepadanya, meskipun dengan rasa sakit pada waktu itu akan membantu kita untuk mengontrol diri, untuk mengendalikan perasaan kita. Dan ketika kita melakukannya, itu akan membantu kita untuk mengontrol dan mengendalikan apa yang kita lakukan terhadap situasi yang kita hadapi. Kita kembalikan lagi kepadanya. Allah pasti punya rencana yang lebih baik lagi daripada rencana saya. Saya sebagai manusia tidak punya pengetahuan terhadap masa depan saya, dan dalam hal ini saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik terhadap usaha yang bisa saya lakukan dan juga terus berdoa kepadanya. Karena ketika kita mengingat kembali bahwa apa yang bisa kita lakukan, fokus kita bisa di usaha dan juga berdoa, masalah hasil itu bukan kendali kita, itu akan membantu untuk melegakan hati kita, untuk mengendalikan perilaku kita, agar kita tidak salah ambil keputusan, agar kita tidak salah ambil langkah. Karena biasanya ketika dalam kondisi terpuruk dan terus berprasangka negatif terhadap apa yang dihadapinya, bisa saja keputusan yang diambil menghasilkan penyesalan di kemudian hari. Lari ke lingkungan yang negatif, mencari peralihan, mencoba untuk melupakan. Peralihan negatif ini ketika kita dalam kondisi terpuruk dan lari ke sesuatu yang negatif itu sangat berbahaya karena pada saat itu emosi kita sedang labil. Ketika emosi kita labil, kita mudah sekali dipengaruhi. Kalau kita mendapatkan pengaruh yang positif, alhamdulillah di lingkungan positif. Tapi kalau kita berada di lingkungan yang negatif, bertemu dengan orang-orang yang negatif di sana, karena kita pada kondisi labil, gampang sekali dipengaruhi, akhirnya terjerumus ke dalam sesuatu yang salah. Bukannya menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah dan menambah penyesalan di kemudian hari. Maka dari itu, ketika kita ada masalah, ketika kita menghadapi sebuah problem, larilah kepadanya terlebih dahulu. Dan kembali lagi, berhenti berharap kepada makhluk. Karena itu hanyalah tutorial untuk menderita. Kamu mungkin sudah membuktikannya berkali-kali. Ketika kamu berharap kepada seseorang, ternyata zong, ternyata kok seperti ini ya. Bukan cuma sekali kan, tapi berkali-kali. Sudah waktunya kita menyayangi diri kita dengan mencoba mengontrol ekspektasi, menaruh harapan di suatu hal yang tepat. Kita pasti dapat sesuai atau tidak sesuai pun kita pasti dapat yang lebih baik ketika kita menaruh harapan di suatu yang tepat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa hal yang aku temui, termasuk diriku sendiri, seringkali merasa kecewa yang berlebihan karena terlalu berharap kepada makhluk, terlalu berharap kepada manusia. Ketika dalam hal ini kita tahu manusia juga tidak punya pengetahuan terhadap masa depan dan dia tidak bisa memastikan itu terjadi atau tidak. Berkali-kali kecewa karena beberapa hal itu, dan aku tidak mau kamu juga merasakannya lebih daripada ini. Dan ketika itu sudah terjadi dan pernah terjadi, jadikan sebagai pembelajaran agar kita tidak mengulanginya lagi dan lebih bisa mengontrol ekspektasi kita.
Karena kadangkala pembelajaran yang berharga itu didapatkan dari sesuatu yang negatif pernah kita lalui, rasa sakitnya itu sampai membuat kita enggan untuk tidak mengulanginya lagi. Dan Allah ingin memberikan kita pelajaran ketika mungkin kamu pernah melakukannya, termasuk juga aku dalam hal ini berharap kepada sesuatu yang salah. Itu pelajaran buat kita, rasa kecewa yang kita rasakan, rasa sakit yang kita rasakan, membuat kita belajar untuk lebih baik lagi, untuk tidak melakukan kesalahan yang sama di kemudian hari. Jadi begitu ya untuk kamu yang mungkin sekarang sedang dalam hubungan dengan seseorang, kemudian berharapnya ke dia, mohon untuk segera diatur hatinya, berharapnya kepada Allah aja, karena banyak sekali di sekitar kita yang bisa kamu perhatikan sendiri, bisa kamu amati sendiri, ketika berharap kepada manusia dalam hal ini contoh saja hubungan, ketika seseorang sudah tunangan sekalipun, dia berharap pasangannya akan setia kepadanya, banyak sekali yang tiba-tiba gak jadi karena tiba-tiba ketahuan selingkuh. Dan rasanya karena sudah berharap kepada pasangannya, harapan itu tiba-tiba hilang bersama dengan orang tersebut. Dan itu rasanya sakit sekali. Makanya untuk pembelajaran diri kita agar tidak terjadi kepada diri kita berharapnya ke Allah aja. Dan untuk kamu yang mungkin mengalaminya, mohon bersabar dengan cara menyembuhkan diri sendiri, dengan cara perlahan, terutama lari ke Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu. Kemudian ketika kamu merasa sudah tidak bisa mengontrolnya sendirian, mohon untuk segera cari solusi dengan mencari bantuan profesional. Kamu bisa datang ke psikolog untuk membantu menyembuhkan apa yang kamu rasakan saat ini, luka yang kamu rasakan saat ini. Karena luka itu bukan untuk disimpan dan juga dibiarkan, dia akan masih tetap sakit, tapi untuk disembuhkan, agar kehidupan kamu ke depannya lebih ringan, dan kamu lebih bisa memaafkan diri kamu sendiri dan juga orang yang pernah menyakiti kamu untuk kebaikan diri kamu. Jadi seperti itu, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya bersama aku Devi Puspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.